Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mukadimah, dengan izin ke Bapak Sadanyo, karena tidak tahu aku mukadimahnya nggak dibaca, cuman ya karena tadi mengikuti dari awal gitu posisinya, jadi alhamdulillah juga bisa masuk di dalam di antara kaum bapak-bapak yang aslinya tadi ragu untuk masuk tapi merusak acara gitu kan, tapi karena diizinkan ya alhamdulillah bisa di dalam, bisa mencari secara langsung, karena beda bisa mencari langsung dengan mendengar atau menonton saja gitu. Juga tak terlepas dari Pak Wirasto ya. Sebelumnya pun kami dalam keadaan tugas untuk mendata salah satu OPK namanya Objek Pengajian Kebudayaan yang ada di Kabupaten Solok. Jadi kebetulan Bos Sylvia Devi, tim ahli penelitinya dari kegiatan dari Dirjen Kebudayaan, kegiatan pendataan salah satu pengajian kebudayaan itu tradisi yang dalam Siko. Kemudian karena memang keingintahuan dari tradisi-tradisi yang dianggap mungkin hampir punah gitu kan, yang sangat amat jarang dilaksanakan oleh masyarakat dimanapun lah, khususnya untuk saat ini gitu kan. Jadi dapat informasi Iko dan diundang khusus oleh kan gitu kan, dibantu dengan Pak Wiras. Alhamdulillah bagaimanapun keadaannya sampai juga ke siku, walaupun membawa tadi minta izin membawa anak-anak pula karena libur kan, jadi sangat berharga waktunya gitu kan, kesempatan yang ada punya. Kemudian karena tujuan dari salah satu pendokumentasian yang dilakukan oleh kabupaten adalah untuk menyelamatkan kekayaan kebudayaan awak, salah satunya adalah Berita Kampung. Berita Kampung mungkin sebagian orang hanya tahu itu hanya sekilas gitu, berita atau sebuah kabar yang kayak disampaikan ke kampung gitu kan, ke khalayak ramai. Tapi ternyata tadi dicari mana di dalam gitu kan, berada di dalam, sungguh detail di dalamnya gitu, detail dari sia, manga, bilo, apa tugas-tugasnya sangat detail gitu. Jadi memang namanya kekayaan budaya yang memang amat sangat penting untuk tetap melestarikan gitu kan, dan masyarakat Siko alhamdulillah lah melestarikannya. Cuman paling saya ingin apa saja sih, banyak hal sebenarnya yang ingin ditanya gitu kan, yang ingin diungkap gitu, selain dari yang tadi dalam prosesinya gitu kan. Karena pasti prosesi yang tadi kan awal kan, pada saatnya kan kalau proses pernikahan pasti jalannya panjang gitu kan. Nah, akan banyak permasalahan-permasalahan di dalam pernikahannya nantinya. Nah, dilihat dari rangkaian yang panjang tadi itu, ingin tahu mungkin sekilas dari Bapak informasi sekalian pada juga apa sih dari sejarahnya, ada dari apa prosesi dari Kampung gitu. Kalau kata Sierra tadi to Kampung atau Chu Kampung gitu kan, mungkin Anda tahu lah kebetulan Sierra. Makanya tadi itu adalah orang menyambut itu gitu kan, mungkin bisa digali gitu dari sejarahnya. Kemudian juga apakah memang cuma di Jorong Siko saja atau ada di Jorong Sabala atau ada di daerah lainnya gitu. Ingin tahu sih itu ya sebenarnya. Mungkin Pak segitu yang bisa saya sampaikan. Jadilah kamu memberikan informasi secara global, secara detail mungkin beliau bisa nanti orang syarat, orang undang itu lengkap seperti yang disampaikan oleh ahli pidato tadi, antara ujung dengan pangkal, 3 dua, mungkin 5 maknanya. Yang 5 makna itu beliau mungkin bisa jelaskan. Tapi yang pasti ini adalah sebuah kerisauan. Mulai badingkai nanya meninggalkan luas dengan buku manusia, badingkai turun meninggalkan baris jebalabai. Sawah diagi pematang gurun diagi mintalah. Ini adalah suatu filosofi adat Minangkabau. Jauh sebelum itu mungkin mohon maaf, mohon izin kepada ketua kerapatan adat jadi pandai bahwa di negari Kotolawe
sudah disusun sebuah monografi yang jelas. Jadi sebenarnya adat Minangkabau itu mulai dari lahir sampai mati penuh dengan prosesi. Mungkin kalau boleh hamba mengatakan, kami dengan beliau ketuakan kan sering melakukan penelitian ke daerah-daerah lain. Kebetulan kami dari Kelembagaan Adat Alam Minangkabau juga salah satu pengurus. Ambo sendiri wakil ketua umum dari Pak Fauzi Bahar, Ketua Kampus Sumatera Barat. Beliau juga wakil dari salah satu Saku di Pusako. Nah, kembali kepada pokok persoalan tadi. Jadi kami dengan seluruh stakeholder yang ada di tengah-tengah masyarakat, narasumbernya adalah orang tua nanlah kamati menjelaskan proses itu secara detail dan digit. Maknanya adalah mulai dari seperti awak baralek ini kuah. Awak kabaralek ku lah disusun netongan lah disampaikan antara pihak laki-laki dengan perempuan. Itu ada sebuah perhitungan yang jelas dan itu harus disampaikan kepada seluruh masyarakat. Nah, itu yang namanya berita kampuang. Maknanya adalah berita kampuang, kan itu dalam bahasa saya berita kampuang, memberitakan kepada seluruh orang kampuang yang ada di negeri Kepulauan. Tadi Ibu mungkin juga melihat siapa yang diundang dan siapa yang ditanya itu detail oleh juru pidato Mbak. Nah, setelah awak nikah kawin, nanti kan do amil mempelai perempuan. Itu namanya antabubua. Kemudian lagi anak namanya tabang biriang. Kemudian ada lagi buka galang kaki sampai kita mati. Itu telah terdokumentasi dan telah dibuat sebuah peraturan nagari melalui peraturan nagari yang disepakati oleh seluruh nenek mama alim ulama cerdik pandai. Jadi kan ada 3, ada syarat, ada undang, ada adat. Adat itu dipegang oleh nenek mama. Kemudian syarat dipegang oleh alim ulama, cerdik pandai dipegang oleh pemerintahan nagari dan bamus pada musyawarah nagari. Ikulah yang digodok, ikulah yang disusun dijadikan sebuah dokumentasi. Yang mau awali tadi mulai batingkai nanya meninggalkan rumah dengan buku manose batingkai turun meninggalkan bari jebalabe sawah diagi pematang gurun diagi mantala tercatat. Itu satu hal yang kedua adalah ini adalah sebuah momen, sebuah penghargaan bagi kami negari Kota Lawe, Ibu dari BCB ya, dari BPK Bari Perkasa Kebudayaan. Mudah-mudahan ini terdokumentasi juga karena memang sekali gadang sekali capim beranja sudah tergerus oleh zaman. Dulu seorang anak patuh dan taat kepada orang tua, seorang istri sangat patuh dan taat kepada suami. Pada hari ini apa yang terjadi? Seorang anak bebas saja membentak-bentak orang tuanya apabila keinginan tidak terpenuhi oleh orang tua. Sekarang seorang anak bebas saja membanting periuk segala macam. Jadi ini kami coba mensusun dari seluruh stakeholder menjadi dia monografi nagari. Nah, hari ini itu adalah bagian dari monografi nagari yang disebut dengan betul kampuang. Mungkin itu yang bisa mau jelaskan karena Ombo banyak kasar. Kata ngalih tentu ketuakan yang lebih piawai daripada Ombo. Beliau tentu akan jelaskan kepada BCB, BPK, sehingga itu memang betul-betul terdokumentasi. Itu aja Bu Silvi. Kali lawa di Pulau Rimbang nak rusuh mentita dabih kok gawa minta ditimbang kok dosu ampun alabih. Tan bilang di pangkalan saya tersisi ke bilik lantai lah dibilang sedonan dapet nan tinggal 2 orang pandai. Beliau kok nanam pandai Bu Kalau Ambo hanya sekedar untuk pemantang hati saja. Ambo sudah dengan bila taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak rombongan dari kementerian yang perwakilan Sumbar ya Bu. Sumbar. Kalau dulu Sumatera ya. Dulu Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Tiga ya. Dulu. Terima kasih karena telah mau mendokumentasikan adat barito kampung di negeri kami ini yang akan dibawa nanti mungkin yang akan didokumentasikan di balai
apa namanya itu, Balai Pelestarian Kebudayaan, karena ini Bu sangat langka. Mungkin Ibu sendiri di Kabupaten Solo maupun di Sumatera Barat atau di Rendah Minang yang masih bertahan sampai sekarang adalah di Nagari Kotolaweh ini. Bukan hanya di satu jorong, kami ada 7 jorong satu nagari. Itu terlingkup di dalam suatu nagari sama pelaksanaan. Jadi pelaksanaan Barito Kampung ini adalah pucuk tertinggi daripada melaksanakan adat di Nagari Kotolaweh. Kenapa demikian dibilang tertinggi? Karena waktu Barito Kampung inilah dikumpulkan antara nenek mama, alim ulama, cadek pandai bersatu di dalam suatu acara namanya Barito Kampung. Yang Barito Kampung itu diberitakan kepada kampung bahwa kita akan mengadakan pesta, ada orang Sumando yang akan datang naik ke rumah ini. Itu intinya. Kemudian kedatangannya itulah yang diseleksi secara adat, secara agama, secara administrasi. Secara adatnya seperti yang disampaikan tadi, diseleksi betul-betul. Apakah betul-betul orang Islam? Apakah betul-betul bujang sama gadis? Apakah betul punya mama dia, punya suku, punya kampung, punya guru mengaji. Jadi seluruhnya yang ada tali tiga sapilin di nagari ini di dalam suatu Barito Kampung inilah yang menseleksinya nanti. Jadi yang Barito Kampung ini kalau di kami di sini betul-betul orang yang akan melaksanakan adat itu bersih dari hukum adat. Jadi tidak ada yang melanggar adat yang hadir pada kesempatan tadi itu, tidak satu pun yang boleh ada yang melanggar adat naik ke rumah waktu Barito Kampung. Kalau ada itu dubalang atau janang itu akan menurunkan dengan cerano diturunkan. Karena dia menurut duduk bukan sama rendah, tegaknya bukan sama tinggi sama yang ada di dalam rumah ini. Jadi namanya dia masih kotor, bamiang. Jadi istilah kami di sini bamiang orang. Jadi betul-betul umpamanya rumah ini ada salah menurut adat, harus dibersihkan dulu sebelum Barito Kampung. Rumah disasah, abu dijantik, dibersihkan, salah ditimbang, utang dibayar, dicaca darah, dilepas daging dulu, dibersihkan. Jadi betul-betul melaksanakan Barito Kampung ini betul-betul bersih, maupun yang hadir maupun yang mengadakan hajatan harus bersih dulu, bersih-bersih. Jadi makanya prosesi Barito Kampung ini adat tertinggi di kami di Nagari Kotolaweh ini, Barito Kampung. Kemudian setelah diselesaikan ini kan berarti izin sudah diberi. Kalau izin sudah diberi kepada yang punya hajat, berarti bukan dilepas. Habis ini bukan dilepas, diawasi oleh dubalang yang pakaian merah-merah itu sampai selesai. Sampai selesai perhelatan ini. Dubalang sini, dubalang. Undang-undang. Jadi setelah selesai Barito Kampung kayak sekarang ini, bukan selesai, tetap dititip kepada penanggung jawabnya dubalang nanti yang akan mengatur, umpamanya mau berarak beriring, dubalang yang mengatur. Atau ada salah di dalam perhelatan, nanti dubalang yang punya wewenang. Seandainya ada, nanti sanksi diberikan oleh dubalang dan dinaikkan ke nenek mama. Jadi bukan dilepas. Setelah selesai Barito Kampung bukan selesai. Selesainya nanti setelah orang Sumando naik ke rumah baru selesai. Dibaca doa. Jadi prosesi itu kalau yang tadi itu puncaknya. Seluruh elemen stakeholder nagari yang ada itu hadir. Kalau tidak hadir dituntut, dipertanyakan. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab sampai ada. Sebelum ada harus dinaikkan namanya sanduk, dinaikkan karih dulu. Bukti bahwa nanti seandainya mereka menuntut, nah ini sandonya ada.
Jadi ada hukumannya begitu. Bagi yang tidak hadir, hukumannya juga ada. Nah, itulah yang tanggung jawab nanti yang punya hajatan. Jadi bagi kami melaksanakan berita kampung ini mungkin ibu-ibu atau yang dari kementerian agak aneh bunyinya, apa itu berita kampung kan gitu. Sebetulnya ini suatu prosesi adat yang betul-betul kental sebetulnya, Bu. Kami dari dulu mempertahankan dari nenek moyang kami sampai sekarang, inilah prosesi adat yang tertinggi di kami. Nah, jadi di daerah lain mungkin sudah ada yang pudar atau apa. Makanya kami sepakat dulu bahwa izin dulu ke adat, izin dulu ke lembaga nagari semuanya. Jadi setelah itu berarti seperti tadi sudah selesai, yang punya hajatan kan senang. Kemudian kesenangannya itu diawasi. Seperti berarak itu besok asal dia melanggar sampai maghrib, berarti kena dia dengan syarat. Nah, itu diawasi oleh dua lang. Tidak boleh, adat ini tidak boleh melanggar syarat. Umpamanya harus dulu dilaksanakan berarak nikahnya nanti. Nah, itu berarti melanggar adat. Harus dulu nikahnya baru bersanding dia, adatnya baru putra. Itulah nanti yang akan diawasi oleh ulu balang begitu. Jadi seperti tadi itu kan ibu-ibu atau bapak-bapak dari kementerian kan melihat bahwa prosesinya itu yang benarnya kayak tadi itulah. Jadi kalau ada yang tidak hadir itu tidak ada yang bertanggung jawab, tidak bisa. Umpamanya ketuakan tidak hadir, tidak ada yang membawa suara dari ketuakan, itu belum mau yang lain-lain ini untuk melanjutkan prosesinya sejenjang sebelum ini selesai, maupun sampai jam 2 malam maupun sampai jam 3 malam, pokoknya diselesaikan gitu. Jadi setelah ada perhelatan itu tidak ada lagi pembicaraan yang tidak enak setelah ada pesta. Nah, makanya dibersihkan malam ini, maupun kalau ada yang kotor dibersihkan, kalau ada yang salah ditimbang begitu. Nah, kalau ada yang punya utang dibayar dulu, baru dilaksanakan prosesi adat ini. Ini namanya adat nenek mama. Nah, jadi yang hadir itu namanya berita kampung itu, yang hadir itu adalah nenek mama. Nah, mempelainya belum boleh. Kalau di daerah lain kan dihadirkan calon mempelai. Kalau ini tidak boleh, mamanya yang tanggung jawab, bapaknya yang tanggung jawab, guru ngajinya malah. Apa dia udah tamat hajinya apa belum? Nah, besok waktu nikah akan ditanya lagi sama kau. Wah, kalau memang dia ngaji akan dites lagi gitu. Jadi memang kami masih mempertahankan masalah berita kampung ini, insya Allah, Bu, sampai kapanpun akan kami pertahankan ini karena ini adalah suatu persatuan adat di negara kami ini yang masih kental gitu, masih kental sampai sekarang. Di daerah lain saya rasa mungkin ibu belum mendapati yang sekental ini, mungkin yang detail sedetail-detailnya. Ditanya dulu suratnya, apa sudah siap suratnya kalau dia mau nikah. Ditanya sukunya, ditanya keberadaannya, siapa dia, kan gitu. Jadi besok kita aman, tidak ada hukum yang akan menuntut misalnya orang sudah beristri lagi. Tidak terjadi di sini, Bu, karena dari awal sudah dibicarakan begitu. Umpamanya di daerah lain suku agamanya misalnya non muslim, sampai sini muslim, nanti terjadi masalah, tidak ada. Karena dari awal malam ini kita sudah menyelesaikan permasalahan itu sedetail-detailnya. Jadi besok pesta itu mau mengadakan pesta apa, kalau adat kan udah dibayar tadi itu, ada uang adatnya gitu. Nah, misalnya dari luar daerah. Nah, kalau dari luar daerah itu bahasanya kalau inyo ndak inggok bersetakam tabang bersetumpu, nyo tinggal induk, nyo dapati induk, nyo tinggal mama, nyo dapati mama siko, berarti nyo lompek paga namanya. Lompek paga itu berarti nyo harus denda adat.
ada namanya uang adatnya seperti tadi itu. Berarti itu orang dari luar nagari Kutulaweh. Nah, jadi si lembago ada di si lembago dituang. Udah merupakan kecocokan dari awal. Udah ada, bukan tadi saja itu diminta, enggak. Kalau tadi saja diminta tentu kelabakan orang. Nah, jadi itu di kami ini musyawarah dan mufakat yang tertinggi di Barito Kampung itu adalah musyawarah dan mufakat, itu yang tertinggi bagi kami. Mungkin itu nanti mungkin yang lain juga bisa menyampaikan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, kata-kata penghormatan kita ucapkan saja kepada ibu yang telah acara. Jadi kami secara pemerintahan mungkin yang ada di sini harusnya adalah wali nagari, karena beliau dalam keadaan sakit, maka joronglah yang perwakilan di setempat. Tentu kapasitas kami menyampaikan tentang pembahasan Barito Kampung itu tidak lepas dari secara undang administrasi. Jadi nan sayo kato sepake nomor 2 kato nambana secara lembaga antali 3 sapilin sebelum Barito Kampung banyak proses yang dilalui atau hal-hal yang detail yang dilalui dulu, seperti bagi ketek, bagi gadang, bayu makan kolak. Kemudian kami secara undang, secara administrasi, kalau tidak mama korong atau mama penganai yang mengurus suatu surat tidak diberikan. Itu adalah aturan yang ada di negara Kutulaweh. Dan lihat di luar mungkin tidak seperti itu, Bu. Contohnya mungkin di Solo tidak ada yang mama, bisa jadi mempelai langsung yang mengurus surat. Nah, seperti itulah aturan yang ada di negara Kutulaweh. Jadi kami mengikuti, Bu, secara aturan adat sampai nadek basandi syarak basandi kitabullah. Tentu hal yang sekecil-kecilnya mungkin itu diatur, Bu. Jadi kalau Ibu melihat seperti acara tadi Barito Kampung, kalau bahasa di kepemerintahan itu adalah bahasanya bahasa hukum, seperti orang sidang, Bu. Berbeda dengan menjamu, ada yang menjamu, ada yang mantap merapulai, ada yang menjemput merapulai, mungkin lain prosesnya, tidak seperti tadi itu, Bu. Jadi secara detail kami tidak bisa menjelaskan, mungkin itu ada yang lebih ahli yang kami menyampaikan mungkin secara undang, Bu. Jadi mohon maaf, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak dari rombongan mungkin karena hari malam kami mungkin dari Bamus baso awak saya kan tidak salah, tapi kami gak kebiasaan baso itu, gak baso Indonesia lo gak tahu kurang. Jadi apa yang komentar kami dari Bamus tadi, Bu, kami memperkuat sedari pemerintahan, kami bagian dari pemerintahan, Bu. Apa yang disampaikan oleh orang tua kami tadi itu yang kata sebenarnya dari kami yang kama nambah mungkin tidak perlu, tapi dari Nanjale kami dari pemerintahan mendukung penuh dengan acara-acara. Malahan kami dari pemerintahan itu hukum gue hukum mapumu tidak pulur, Bu, lebih gue hukum adat. Kami belum bisa apa-apa dari pemerintahan sebelum beliau dari orang adat gue memerintahkan ada izin, salah satunya dari Barito Kampung yang disampaikan oleh Pak Jorong tadi, mungkin menandatangani sure hapus kalau izinnya, kalau lo nado acaraku belum berani kami bisa melakukan itu. Dan jadi adat itu hukumnya kalau distalikan hukum negara nama mana tinggi belum tahu loh, kami dari pemerintah harus ikut dulu.
Jadi kalau tambahan, kalau masalah adat nukirah kali dari sampera dan jaleh kami dari bagian dari Bamus, dari pemerintah mendukung dan wajib hukumnya kalau kamu tidak datang bu, apa yang disampaikan Pak Ketua kan tadi, memang harus dipertanyakan. Kalau tidak bisa wajib pungguang nggak sih bu? Di karya pemerintah dia ada aturan adat yang mungkin. Tapi tagang Balelo izinkan bisa itu saja kami dapat sampaikan Bu dari Malai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mohon maaf belum dilanjut kepada Malin, perlu juga kami sampaikan adat Salengka Nagari Pusat Salengka Kaum bahwa organisasi Nenek Mama di bawah naungan Ketua Kerapatan Adat bahwa di Sikoko adalah kawasan penghulu kampuang. Di dalam pengawasan penghulu kampuang di situ ada penghulu, ada malin, masing-masing suku pakai malin. Malin Tanjuang, malin Ceniago, malin Melayu. Kemudian manti di kawasan penghulu kampuangku ditunjuk orang Ceniago secara turun-temurun. Turun-temurun. Beliau itu manti Ceniago, Erwandi, Datuk Mengkutung Sati. Kemudian Dubalang dipilih dari orang Panai. Itu di dalam monografi Nagari itu telah dijelaskan secara detail dan legit. Sedangkan Dubalang disandang oleh suku Panai, Melayu, suku Panai. Beliau Dubalang. Penghulu sendiri, penghulu kampung Ambo. Jadi agar lebih terarah di dalam dokumen bahwa adat Salengka Nagari, persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan di penghulu kampung, putih di pangkat, putih di damai, putih di telatah, putih di hukum. Apabila penghulu kampung tidak sempat menyelesaikan saku juku saku, baru nanya ke saya nalanda ya nanya itu dalam hal itu adalah Ketua Kerapatan Adat yang menyelesaikan di Nagari. Sedangkan di Nagari sendiri ada 3 penghulu, penghulu Melayu, penghulu Tanjuang, penghulu Ceniago, ditambah dengan orang Ampek ini. Jadi spesifikasinya di Sumatera Barat, saya katakan dalam dicatat ini bahwa satu-satunya Sumatera Barat yang punya penghulu kampung adalah di Nagari Kotolaweh. Dan itu diakui oleh Landrat Alam Panjang, oleh Distrik Tigo Supayang, itu ada di dalam perjanjian dengan Raples. Itu dokumennya ada pada saya. Nanti Ibu boleh saya lihatkan. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Jepang, dan ada yang berbahasa Arab Melayu. Jadi ini birik-birik turun ke sama, dibudu sama makam padi, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kami. Maknanya seperti itu. Kemudian agar statement closing kita, penutup bahasa orang ini nanti Malin yang akan sampaikan seperti yang disampaikan dari Juang Kepangka tadi, ada 5 tadi, 3 jo 2 ya. Itu 2 jo 3. Maknanya 5. Silakan Pak Malin, ini Malin. Dia juga wakil Ketua Kerapatan Adat dan Malin Ceniago. Terima kasih Pak Ayo Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesuai cerita Pak Bamus tadi, lebih detailnya, lebih rancak bahasa Minang Selaya Bu ya, mungkin lebih pas lagi karena kita melalukan menurut secara adat. Jadi kalau menurut secara adat, nama adat Sabatang Sarak Sabari, adik bahasa di Sarak bahasa di Dabulah. Kalau menyangkut masalah adat, tadi mungkin beliau telah detail menyampaikan Pak Datuk Kayo sama juga beliau Pak Haji Saleh Mudo sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Kotolaweh. Jadi kami untuk di Nagari Kotolaweh, kami sangat menjunjung tinggi prosesi pelaksanaan adat Barito Kampung. Bakul itu Bu, kalau tidak kita laksanakan acara prosesi Barito Kampung bagi mempelai wanita, itu tidak bisa melaksanakan secara syarat resepsi pernikahan pada esok hari. Itu berarti dilanggar menurut adat, salah Bu. Itulah
bagaimana tuh namanya Bu, sangat menjunjung tinggi prosesi berita kampung Bu, keharusan itu. Tapi kalau bagi pihak yang melaksanakan resepsi ini, bagi mempelai wanita, tidak dilaksanakan pada malam ini, acara ini tidak diundang atau dipanggil mama nasa lirik bandiri tapi nanti kadang nanti tinggi dan betuju tentang minyak mama nan duduk sama rendah tegak nan semua tinggi pada malam ini, atau manti, atau malin, atau balang, atau kampungnya, atau panggilnya, atau lain itu akar rapatan adatnya, atau pamusnya, atau wali negari secara pemerintahan termasuk kepala diorang Bu, itu akan kita sidangkan dulu, termasuk kepada mama yang dia bagadang, yang dia jual tinggi nasa bangka Bu. Kalau istilahnya di situ ada mama korong namanya, itu di dalam kaum sasuku beliau yang memang teguh dan dia bagadang dan dia jual tinggi, tapai tempat bertanya dia nak kan tak pulang pakai warna itu. Dan itu juga ada mama penganai namanya, sesuai cerita secara administrasi kepala orang tadi menyampaikan itu adalah untuk mengurus administrasi, surat menyurat menyangkut istilahnya untuk pernikahan bagi anak keponakan, itu tak lepas dari mama tenganai yang telah dipilih secara musyawarah duduk dan mau bakat di lapik nasa lain, termasuk mama korong. Baru sudah itu pangulu, baru bisakah pemerintah nagari dan kepala dorong dan melalui wali nagari setempat di nagari Kotolai. Jadi kalau menurut secara syarat tadi mungkin di dalam prosesi kita pelaksanaan adat tadi telah disampaikan untuk ahli bangka, gawilah nini jo mama dulu baru bisa mengangkat. Jadi kalau dari mama yang dimaksud nanti datang tadi tandu ada istilahnya 2 pertama tandu nanti datangan nanti gurwaso nangka 2 nama nanti nangka 3 tandu sapake nangka 4 tandu malelo menurut secara adat nangka 5 tandu kajadi. Kalau tandu nanti datangan makasihnya Bu, itu adalah bagi mempelai laki-laki, datanglah mamaknya menurut secara adat, datang bapaknya menurut secara adat, dan bahkan guru mengajinya sempat harus diundang untuk datang secara syarat. Maka dia tanyalah apa tanggung jawab mama terhadap anak keponakan, tadilah disidangkan sesuai cerita kepala jorong. Berarti kita di dalam acara tadi sidang. Kalau di dalam sidang tadi istilahnya jawab tidak putus, maka sidang tidak bisa dilanjutkan. Bahkan sampai berjam-jam Bu, sampai pagi malah. Jadi sangat-sangat apa itu namanya Bu? Sangat kental itu di nagari Kotolai. Kalau kita lihat di nagari lain ada juga yang melaksanakan seperti ini, tapi tidak sedetail ini. Kalau di sini di nagari Kotolai Bu, yang telah kita penanyakan selama itu tetap seperti itu Bu. Sesuai dengan nidang katangah tadi Bu, sampai di nama nanti, sampai tanda sepakat kanlah ditanya mama yang didatangan, mama yang menanti. Berarti dengan artian mama yang didatang itu mama dari para mempelai yang laki-laki, mama yang menanti itulah mama dari mempelai perempuan. Itu kan sudah sidang tadi lah dikumpulkan. Setelah istilahnya sidang ini ada titik penyelesaian titik temu, baru itulah tandanya sepakat. Masuk kita yang keempat menurut secara adat. Secara adat tadi kan ada antara 1 dan 2, berarti kan 3 cara melelokannya tuh Bu. Kalau ada kan sabatang sarak lain sabari. Cuman cara pelaksanaannya di nagari Kotolai ada 3 kategori yang harus kita laksanakan. Pertama, melelokan adik nan tua. Nang ketua itu kan cara bararak berijangnya.
Kalau bararak beriang, kalau adek natuo itu ayam hitam tabang malam, panyo malam, pulangnya malam. Tidak berkicau more Bu, dengan artian acara prosesi bararak beriang dilaksanakan pada malam hari sesudah sholat maghrib, tidak bisa siang. Kalau dilaksanakan siang itu akan kena denda itu. Denda. Jadi ada yang menengah pakainya sengan subah ke bawah, bararak sengan ayu pulang. Jadi makasih dengan ayu pulang, ayu menunggu pasti balik kemari sekali lagi, pai langsung pulang. Nah, itu dengan adik. Nangkat tigo, iyo adik cara pemakan malelon adik nambunsu. Kalau nambunsu itu kan berbeda, itu yang sangat besar tuh istimewa. Perlu ketujuan. Setelahnya babanda arah kabau boleh kita memotong sapi tertentu. Sudah itu dijamu orang ketiga balai, maksud ketiga balai boleh dijamu orang keseluruhan. Sanagari. Sedangkan dengan artian kedua adat, sirih bisa menjadi sorok balai, jambi menjadi tanagari. Babanda arah kabau batu bajago itu gak 7 hari malam barat kebesarannya. Jadi tadilah karena adatnya mungkin nabonsu tidak akan terlaksana, maka kita ambillah adat yang tua, yang mananya, yang bonsu. Cuma kita pakai sih karena itu lazim adat kawin di sarak di negara kita lah. Nah maka kita laksanakan pada besok harinya Pak Aduh. Nah, itu kan kalimo secara sarak. Secara sarak kita telah membincangkan dalam prosesi tadi Bu Pak itu sampai kita sampai ke administrasi sudah mulai sampai pelaksanaan melaksanakannya sesi pernikahan di tempatnya di mana di kantor KUA kok, jadi Mas Haji kok atau di rumah. Tadi kalau untuk di situ kan di Mas Haji. Jadi di Mas Haji itu maka itulah kita laksanakan sarak dengan arti kata kita lah melaksanakan prosesi adat pada malam ini. Tapi kalau kita tidak melaksanakan prosesi adat pada kampung, tidak bisa besok harinya nikah antara mempelai dengan mempelai wanita. Kalau dilakukan juga itu akan besar dendanya menurut secara adat Salingga Nagari Kepulauan. Kalau sakit di Candi kalau demam tidak disilau hukum Nagari hukum adat sampai sebelum istilahnya karena masalahnya itu menyangkut sarak. Ini misalnya beliau orang Semando sebagai mama tidak bisa gitu duduk berdekatan, harus dipisahkan. Jadi diatur mulai dari naik ke atas rumah ini tadi itu sudah diatur. Caranya kita menurunkan tempat duduk. Jadi mungkin seperti itulah sekedar ringkasannya yang bisa saya sampaikan dari Sarah. Dan tadi beliau mungkin Bapak Kayo dan Bapak Menulu adalah cukup jelas menyampaikan kepada kita pada malam ini. Nah, mungkin itu maksudai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mandiri itu tadi itu jadi ketika orang nanya itu akan terlihat mana Rosmando, mana rumah, mana minyak mama, nana mama ini. Rosmando itu. Kemudian ibu mungkin juga akan bertanya sebelum ibu bertanya kenapa dia merekuliah pada malam hari ini. Itu adalah undang-undang untuk mencelik you betul-betul orang kepada itu. Nah, itu dia dipanggil dan dia tidak tidur di sini. Pokoknya langsung pulang, tidak diantar, dia ada pulang sendiri. Itu kira-kira agar lebih jelasnya. Mungkin itu barangkali yang bisa kami sampaikan Bu. Dan kalau Ibu ingin tahu secara detail tertulis, yang tertulisnya selama ketuakanku baru ada Bu. Ketuakanku kan baru diangkat tahun 2006 balik. Tapi selama beliau jadi ketuakan, banyak hal secara administrasi pemerintahan dan administrasi adat itu sudah terpilih dan ternilai. Maknanya adalah telah kami coba susun dengan tim
prosesi adat ini mulai dari lahir sampai mati. Kalau mati itu kan ada manujuari, badikie, kemudian ada ampe belari, ada babilangari sampai sarapi.